Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Budi Cahyono dengan NPM 2115061123 dari kelas STIC. Baik, jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari praktikum sistem basis data ketiga. Oke, baik, sebelumnya untuk memulai praktikum ini, hal yang perlu kita lakukan adalah yakni membuka exam di laptop kita atau di komputer kita masing-masing. Kemudian menghidupkan Apache dan MySQL. Hidupkan. Kemudian MySQL juga kita hidupkan. Oke, jika sudah hijau berarti dia sudah siap untuk digunakan. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuka CMD. Oke, ini adalah CMD. Kemudian di sini saya sudah memiliki kode program buatan saya sendiri. Kenapa demikian? Jadi saya akan menjelaskan. Uh, saya sebelumnya sudah melakukan uh, program ke CMD dan terdapat banyak sekali error. Untuk memudahkan di tugas akhir ini, saya akan lebih lebih menyampaikan apa yang sudah saya kerjakan. Bisa dilihat di sini adalah file yang sudah saya kerjakan, ini PA3. Dan ini adalah milik saya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, ini adalah kita akan mengakses exam kita. cd, kemudian xamp, kemudian mysql, dan bin. Oke, kemudian mysql. Oke, kita sudah masuk. Di sini saya akan melihat apakah sudah ada database. Jadi sebelumnya tugasnya itu adalah membuat sebuah database uh, perpustakaan. Oke, kita langsung saja untuk melihat adalah show database. Nah, ini adalah database yang sudah dibuat. Karena tugasnya adalah untuk membuat database baru, jadi di sini kita akan melakukan tugas yang pertama, yaitu delete. Karena tugasnya adalah create, read, update, dan delete. Untuk melakukan delete, kita bisa melakukan tugas any drop database to purpose. Kita langsung saja masukkan perpustakaan. Nah, query-nya oke. Selanjutnya kita melihat database apakah perpustakaan itu sudah dihapus dengan show database. Oke, di sini salah ya, karena saya menggunakan titik 2, terusnya itu adalah titik koma. Nah, di sini sudah terlihat perpustakaan sudah terhapus. Oke, kemudian kita akan membuat database baru, yaitu perpustakaan. Langsung saja sini create database perpustakaan dengan kita lihat. Nah, di sini sudah terbuat database perpustakaan. Kemudian kita akan membuat mengisi atau mengakses database perpustakaan tersebut dengan get use. Kita use perpustakaan. Nah, ini adalah kita buat table baru. Create table adalah buku. Di sini adalah ID buku.
tipe data integer, kemudian sebagai primary key. Kemudian di sini adalah jurus nanti data varchar, kemudian penulis juga tipe data varchar dengan nanti tabelnya itu hurufnya dibatasi dengan angka yang berada di dalam kurung. Kemudian ada tahun terbit, terbit, kemudian terkurung dan pustakaan. Di sini artinya sudah kita sudah membuat tabel di database perpustakaan. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan show table. Show tables. Nah, ini adalah buku yang ada di perpustakaan. Nah, bagaimana untuk melihat isi dari buku yang sudah kita isikan ID, judul, penulis, tahun terbit? Kita bisa menggunakan dash buku. Untuk melihatnya, nah, ID buku dengan primary key sebagai tipe data integer, kemudian judul dengan varchar, penulis, varchar, dan tahun terbit adalah sebagai integer. Oke, kemudian kita akan membuat tabel baru, yakni sebuah tabel anggota. Langsung saja di sini create table anggota, kemudian varchar, kemudian alamat varchar, kemudian kita tutup dengan ini. Oke, perpustakaan kita lihat lagi dash anggota. Nah, ini adalah anggota dari tabel. Isinya adalah ini. ID anggota dengan integer sebagai primary key, kemudian nama, varchar, alamat, dan telepon. Oke, lanjut kita membuat sebuah tabel peminjaman. Oke, pada tabel peminjaman kita buat lagi tabel baru. Kemudian isinya adalah ID, ada ID anggota sebagai integer, datanya dan tanggal peminjaman dengan tipe data date, sama juga tanggal untuk pengembalian dengan tipe data date, Oke, kita lanjut lagi tipe data date. Di sini karena kita salah kurang koma, maka kita langsung akhiri saja. Jadi kita langsung saja create
baru dari database. Ada primary key, ada atributnya, ada integer, kemudian tanggal peminjaman menggunakan tipe data date, begitu juga untuk tanggal pengembalian. Jadi tipe data date itu memang digunakan untuk sebagai tanggal, tahun, dan bulan. Sebagai Oke, jadi di sini saya menggabungkan origin key dan juga di sini nantinya itu akan menjadi origin key itu ID buku dan ID anggota. Untuk primary key dia tetap sebagai ID peminjaman. Oke, sini kita enter perpustakaan, kita desk peminjaman. Nah, kemudian kita akan mengetahui isi buku. Nah, ini isi buku. Kemudian desk anggota. Oke, kemudian kita akan melakukan selanjutnya yaitu update dari isi buku. Jadi di sini yang kita lakukan adalah menuliskan menggunakan insert into, kemudian kita masukkan values-nya. Nah, untuk ini saya membuat di sini saya melakukan masukan yaitu buku yang saya tulis sendiri. Judul pertama adalah Pulangnya Kemana, kemudian judul kedua adalah Hari-hari Terus Berlalu, dan untuk judul tiga adalah tentang pernyataan. Oke. Nah, di sini kita akan melihat update yang telah dilakukan, yaitu update di dalam tabel buku. Dengan melakukan select bintang from buku. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi di sini sudah masuk. Di sini judulnya adalah Pulang Kemana yang pertama, kemudian Hari-hari Terus Berlalu tentang pernyataan. Di sini ID bukunya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian judulnya dan penulisnya adalah saya, kemudian tahun terbit di sini. Oke, kemudian kita akan menambahkan isi dari tabel anggota menggunakan sama seperti tadi, yaitu insert into dengan tabel yang ada di anggota, yaitu ada ID anggota, nama, alamat, dan telepon. Kita masukkan values-nya. Oke, kita menambahkan isi. Yang pertama adalah
Cahyono, kemudian ada saya tambahkan Kak Charles. Kemudian juga ada Kak Renata. Kemudian juga ada Kak Gilang. Dan yang terakhir ada Kak Dwinggi. Oke. Nah, di sini kita akan melihat hasil yang telah diupdate di tabel tersebut. Menggunakan satu anggota, dan ini adalah data yang telah diupdate di ID anggotanya. Yang pertama itu pada bagian anggota. Di sini yang pertama ada saya, Budi. Di sini urutan 1, 2, 3 sampai 5 sama dengan alamat, nama, dan nomor telepon. Kemudian sini saya akan melakukan update lagi untuk tabel peminjaman menggunakan sama, yaitu insert info. Kemudian masukkan values-nya. Sini kita untuk melihat menggunakan select from bintang peminjaman. Oke. Kemudian kita akan membuat increment di dalam tabel anggota. Kita akan menambahkan increment di tabel anggota, yaitu di ID anggota. Oke, kita yang pertama adalah melakukan after table untuk increment. Nah, di sini error karena ID anggota itu telah menjalin relasi ke tabel peminjaman. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Jadi kita bisa menghapus origin key-nya. Jadi dengan cara kita alter table dengan drop origin key. Oke, perpustakaan kita akan tampilkan desk anggota perpustakaan. Nah, ini adalah data yang telah kita tambahkan atau increment. Maksudnya ini adalah kita sudah menghapus origin key-nya di tabel. Kemudian kita akan menambahkan increment-nya tadi ke dalam tabel anggota. Langsung saja seperti ini. Oke, di sini untuk melihat adalah values. Oke, kita lanjutkan lagi di sini values. Kemudian kita enter. Sini kita tambahkan anggota, yakni Cahyono dengan alamat menyebut gading dengan nomor telepon ini.
query selesai, kemudian untuk melihat data yang sudah di-increment kita bisa menggunakan fungsi select from anggota. Oke, selesai sudah praktikumnya. Jadi di sini nama Cahyono dia akan menambah sendiri karena tadi kita sudah menambahkan incrementnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf ketika saya menyampaikan terdapat kesalahan dalam pengucapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.